Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung rawa, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reyot yang nyaris roboh, beratapkan daun rumbia dan berjinding bambu. Ayahnya telah lama meninggalkan Sari dan ibunya dalam kemiskinan yang memalukan. Mereka hidup dari menanak singkong dan menampung air hujan karena tak mampu membeli air bersih. Warga desa sering mengolok-olok mereka. Anak-anak menyebut Sari gadis rawa, seakan hidupnya tak lebih dari lumpur yang najis. Sari adalah gadis yang kuat dan tabah, meski hatinya sering remuk oleh hinaan. Setiap pagi, ia berjalan melewati rawa untuk mencari daun keladi atau menangkap ikan kecil dengan tangan kosong. Sari hafal setiap sudut rawa, dari jalur lumpur tersembunyi hingga suara-suara aneh yang hanya muncul saat senja turun. Warga percaya rawa itu angker, tempat bersemayam siluman buaya putih yang bisa membawa celaka bagi siapapun yang mengusik ketenangannya. Suatu sore, saat kabut mulai turun dan matahari menyelinap ke balik awan, Sari menemukan seekor buaya putih besar terjebak dalam jaring bekas nelayan. Tubuhnya terluka, matanya memancarkan ketakutan dan kelelahan. Binatang itu tidak melawan, hanya memandang Sari seperti memohon belas kasih. Tanpa pikir panjang, Sari mendekat dengan hati-hati. "Kau pasti menderita ya?" bisiknya lirih. Ia membuka simpul jaring perlahan, tangannya gemetar, tapi tak sedikit pun rasa takut membekapnya. Ia tak peduli kalau buaya itu mungkin bisa mencabik tubuhnya. Yang ia tahu, makhluk ini sedang kesakitan, dan ia tak tega. Begitu jaring terlepas, buaya itu menghilang dalam sekejap ke dalam air rawa, meninggalkan gelombang kecil dan hembusan angin aneh. Sari hanya berdiri terpaku, memandangi permukaan air yang kembali tenang. Malam itu, Sari bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berjalan di atas air rawa yang memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Di ujung genangan, berdiri seorang lelaki tampan, mengenakan pakaian putih berkilau, wajahnya bersih, matanya dalam. Ia tersenyum padanya. "Aku Raka. Kau telah menyelamatkanku. Kini giliran aku membalas kebaikanmu." Sari terbangun dengan jantung berdegup. Nafasnya tak beraturan, peluh dingin membasahi tubuh. Ia mengira itu hanya bunga tidur, mimpi ganjil akibat kelelahan. Namun keesokan harinya, saat ia kembali ke rawa untuk mengambil undi keladi, ia melihat sosok lelaki yang sama seperti dalam mimpinya berdiri di bawah pohon beringin tua. Wajahnya tenang, senyumnya menyejukkan, dan matanya penuh rahasia. "Namaku Raka," katanya lembut. "Aku datang untuk menemuimu, Sari." Sari mundur beberapa langkah, bingung dan ketakutan. "Kau siapa sebenarnya?" "Aku seseorang yang hidup di tempat yang tidak bisa dilihat mata manusia biasa. Tapi aku melihat ketulusanmu. Kau menyelamatkanku, dan aku tak akan pernah melupakan itu." Hari-hari berikutnya, Raka selalu muncul. Ia tak pernah mendekati desa, hanya menunggu Sari di tepi rawa. Mereka berbicara, tertawa, dan perlahan Sari jatuh cinta. Lelaki itu berbeda dari semua yang pernah ia temui. Ia tak memandang harta, tak menanyakan latar belakang, tak menghakimi. Namun, desas-desus mulai muncul. Beberapa warga melihat Sari berbicara sendiri di tengah rawa. Dukun tua desa mulai mencurigai bahwa Sari telah memelihara makhluk gaib.
Gadis itu membawa sial, bisik mereka. Ia berbicara dengan setan rawa. Puncaknya terjadi ketika Raka melamar Sari di tengah kabut senja dengan cincin dari emas rawa yang memancarkan cahaya sendiri. Menikahlah denganku, Sari, tapi kau harus siap meninggalkan dunia lamamu. Sari tak butuh waktu lama untuk menjawab. Ia tahu tidak ada kebahagiaan untuknya di desa yang hanya tahu menghina. Ia melangkah terpelukan Raka. Di saat itu angin menggulung rawa, kabut memekat, dan suara gemuruh seperti petir terdengar dari dasar air. Warga desa yang diam-diam mengintai melihat dengan mata kepala sendiri. Sari menghilang di telan kabut bersama lelaki asing yang wajahnya perlahan berubah menjadi separuh buaya. Keesokan paginya, gubuk Sari kosong. Di ambang pintu hanya tersisa kelopak bunga putih dan sisik mengkilap yang berkilau di bawah sinar matahari. 2 minggu telah berlalu sejak Sari menghilang dari desa. Orang-orang mulai percaya bahwa ia telah dimangsa oleh siluman buaya. Nama Sari disebut-sebut dalam bisikan malam, sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menantang batas rawa. Tapi, pada suatu pagi, kabar mengejutkan mengguncang desa itu. Seseorang melihat kereta emas meluncur di jalan berlumpur menuju desa, ditarik oleh kuda-kuda hitam berambut perak. Di atasnya duduk seorang perempuan dengan pakaian megah, berkerudung emas, wajahnya ayu dan anggun. Saat ia membuka kerudungnya, semua warga membelalak. Itu Sari. Namun ia bukan lagi Sari, si gadis miskin. Kini, ia mengenakan perhiasan berlapis emas, kalung mutiara rawa, dan gelang-gelang dari batu giok yang hanya bisa ditemukan di dasar lumpur sakral. Kulitnya bersih, matanya tajam namun lembut. Ia berjalan masuk ke desanya, kepala tegap, senyum penuh wibawa. Di belakangnya, 2 pengawal misterius berpakaian serba putih mengikutinya dalam diam. Ibu, aku pulang, katanya saat memeluk ibunya yang terpaku tak percaya. Gubuk reyot mereka perlahan berubah menjadi rumah panggung megah dalam semalam. Kayunya dari pohon ulin rawa yang konon hanya bisa ditebang oleh siluman. Halaman mereka ditumbuhi bunga langka yang beraroma seperti dupa. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana semua itu terjadi, kecuali satu. Sari telah menikah dengan makhluk gaib. Kekayaan Sari menyebar cepat ke seluruh desa. Ia membuka dapur umum untuk fakir miskin, membagikan emas kepada janda-janda tua, dan membangun jembatan di atas rawa agar warga bisa melewati dengan aman. Namun, kebaikannya tak membuat semua orang bersyukur. Justru sebaliknya, kecemburuan mulai tumbuh, mengakar dalam hati orang-orang yang dulu menghina Sari. Dia pasti pakai pesugihan, bisik seorang lelaki tua. Itu siluman buaya menjadikannya ratu. Hartanya bukan dari dunia ini. Lelaki-lelaki muda mencoba mendekati Sari, Berharap bisa menikahi janda kaya itu, tak tahu bahwa Sari masih terikat pernikahan dengan penguasa rawa. Tapi Sari menolak semua lamaran dengan tenang. Ia hanya menatap rawa di setiap senja, seakan menunggu seseorang. Di tengah malam-malam sunyi, Sari masih sering berjalan ke tepian rawa. Di sana muncul sosok Raka, setengah manusia, setengah bayangan. Mereka berbincang pelan, saling menatap dengan penuh rindu. Raka tak bisa sepenuhnya muncul ke dunia manusia, tapi ia tetap menjaga Sari dari kejauhan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang dukun tua bernama Kimera, yang dulunya sangat dihormati, merasa tersingkir oleh pengaruh Sari. Ia membakar dupa hitam dan memanggil arwah rawa untuk mengetahui rahasia di balik kekayaan Sari. Dalam penglihatannya, ia melihat Raka dalam wujud buaya raksasa bermahkota emas, duduk di singgasana bawah lumpur, memegang hati manusia yang masih berdetak. Kimera segera mengumpulkan warga,
membakar amarah dan ketakutan mereka. Dia bukan manusia lagi. Dia telah bersekutu dengan siluman rawa. Malam purnama ini, kita tumpas penyebab kutukan ini. Sementara itu, Sari mulai merasakan keanehan. Tanaman di halamannya layu tiba-tiba. Air di jambangan berubah keruh, dan dalam mimpinya, Raka terlihat lemah, seperti kehilangan kekuatannya. Malam purnama tiba. Dengan obor di tangan, warga desa dipimpin Kimera berjalan menuju rumah Sari. Mereka memanggilnya keluar, menuduhnya sebagai pengikut siluman. Sari berdiri tenang di beranda, mengenakan pakaian putih sederhana, tapi aura di sekitarnya masih menyala kuat. Ia menatap mereka satu persatu. Aku hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi kalian membalas cinta dengan kebencian. Di saat itu, rawa mulai bergetar. Kabut naik perlahan, suara gemuruh dari dalam tanah menyeruak. Raka muncul dari balik kabut. Kali ini sepenuhnya dalam wujud buaya raksasa berjubah emas. Matanya menyala. Siapapun yang menyentuh istriku akan merasakan murkaku. Warga berteriak ketakutan, tapi Kimera tak gentar. Ia melemparkan air kutukan ke arah Raka dan buaya itu menjerit. Tubuhnya terbakar oleh mantra sihir hitam. Sari berlari memeluk Raka, tangannya gemetar menahan air mata. "Raka, jangan tinggalkan aku!" Raka dalam keadaan sekarat berbisik, "Jika aku hilang, semua ini akan ikut lenyap. Tapi cintaku, tidak." Tiba-tiba, tubuh Raka menghilang, hanya menyisakan sisik emas yang jatuh ke tangan Sari. Rumah megah Sari runtuh seketika, kekayaan lenyap, bunga-bunga langka menjadi abu. Sari terduduk di tanah, memeluk sisik itu erat-erat. Wardah hanya diam, tak tahu harus merasa bersalah atau lega. Sejak malam itu, rawa menjadi lebih angker. Kabutnya lebih tebal, dan kadang terdengar suara tangis perempuan dari tengah air. Warga percaya itu suara Sari yang kehilangan cinta abadinya. Tapi legenda tak berhenti di situ. Sejak hilangnya Raka malam itu, rawa berubah menjadi wilayah terlarang. Burung-burung enggan melintas di atasnya, dan angin yang dulu tenang kini membawa bisikan yang membuat merinding. Tiap malam bulan purnama, dari balik kabut yang menggantung rendah, terdengar isak tangis wanita. Lirih, pilu, dan seakan datang dari dasar bumi. Sari kini kembali hidup dalam kemiskinan, tetap tinggal di tepi rawa. Gubuk kecil yang ia bangun sendiri berdiri bersandar pada akar beringin besar. Ia menolak pindah, walau warga menyarankan demikian. Dalam diam, ia menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta. Ia menjaga kenangan, dan ia menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib agar tak kembali meledak dalam murka. Setiap malam Sari duduk di tepi rawa, memandangi air hitam pekat yang tak lagi memantulkan cahaya bulan. Di tangannya selalu tergenggam sepotong sisik emas, satu-satunya peninggalan dari Raka. Ia sering berbisik padanya, seakan sedang berbicara langsung dengan suaminya. "Aku masih di sini, Raka. Walau dunia membenciku, aku tak pernah membencinya. Karena dari dunia inilah aku menemukanmu." Sementara itu, desa makin dilanda bencana. Tanaman tak lagi tumbuh, sungai mengering, dan bayi-bayi lahir cacat. Dukun-dukun mulai resah. Mereka sadar hilangnya Raka bukan sekadar pertanda perpisahan, tapi juga patahkan keseimbangan antara alam gaib dan dunia manusia. Mereka mencari Sari, memohon agar ia menghentikan kutukan yang terus meluas. Namun Sari tahu, kutukan ini bukan berasal dari Raka, melainkan dari keserakahan manusia sendiri. Suatu malam, kabut di rawa menjadi sangat tebal. Langit merah darah, dan petir menyampar meski tak ada awan. Dari balik rawa, terdengar suara geraman, langkah kaki berat, dan suara-suara makhluk yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Sesosok siluman buaya hitam muncul ke permukaan. Lebih besar dari Raka, lebih kejam, dan bermata merah menyala. Ia adalah singa rawa,
saudara Raka yang selama ini dikurung di dasar rawa oleh kekuatan cinta antara Raka dan Sari. Kini, dengan hilangnya Raka, singa rawa bangkit. Ia datang bukan hanya untuk menghancurkan manusia, tapi juga menelan dunia mereka agar rawa menjadi kekaisaran siluman selamanya. Warga desa berlarian, bersembunyi dan menangis. Kimera yang dulu memimpin pemberontakan kini menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Di saat itulah, Sari berdiri. Ia mengenakan pakaian putih yang dulu ia kenakan saat menikah. Rambutnya digelung, matanya tajam seperti bara, dan di tangannya tergenggam sisik emas yang kini menyala seperti api. Ia melangkah ke tengah rawa, sendirian, menghadapi siluman besar yang menggelegar. Suaranya menggetarkan tanah, tapi Sari tidak gentar. Aku istri dari penguasa rawa yang dulu kalian lukai. Aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk menebus. Sari menikamkan sisik emas itu ke dadanya sendiri. Darah mengalir ke air rawa. Dalam sekejap, rawa bergemuruh, cahaya menyala dari dasar lumpur, dan air terbelah membentuk pusaran raksasa. Dari dasar pusaran itu muncul Raka. Tubuhnya bersinar, bersatu kembali dengan kekuatannya yang hilang karena cinta yang dikorbankan. Raka menggenggam tubuh Sari yang hampir tak bernyawa. Ia memeluknya, lalu menatap siluman saudaranya dengan amarah yang tak terbendung. Dalam pertempuran singkat yang menggetarkan rawa, Raka menghancurkan singa rawa dengan cahaya cinta dan pengorbanan Sari. Namun, harga yang harus dibayar mahal. Raka tak bisa tinggal di dunia ini lagi. Ia menggendong tubuh Sari yang kaku, namun tersenyum damai, dan bersama cahaya bulan, keduanya menghilang ke dasar rawa. Sejak malam itu, rawa menjadi tenang. Kabutnya hilang, tanaman tumbuh subur, sungai kembali mengalir. Tapi Sari dan Raka tak pernah kembali. Warga desa, sebagai penyesalan, membangun pura kecil di tepi rawa. Mereka menyebutnya Pura Ratu Rawa. Konon, jika seseorang berdoa dengan hati tulus di sana dan melemparkan bunga melati putih ke rawa, permintaannya akan dijawab oleh sang ratu. Dan jika malam sunyi, saat bulan penuh menggantung di langit, seseorang bisa melihat sosok wanita berkerudung emas berdiri di tengah rawa, berdampingan dengan seekor buaya putih besar. Mereka tak lagi dari dunia ini, tapi cinta mereka abadi.